Hah? Baik dari mana ya? Apa speaker harus saya matikan? Apa karena dari HP ya? Saya matikan dulu HP-nya. Matiin dulu HP-nya. Nanti kalau ada yang bertanya, saya bisa cek dulu sebentar. Kalau nanti sudah
Oke, selamat pagi. Salam sehat buat semua peserta live webinar. Kita akan diskusi hari ini. Pagi ini diskusi santai ya. Senang sekali saya hari ini bisa mengisi live webinar ya. Pesertanya yang terdaftar itu ada kurang lebih 24 peserta ya, dengan latar belakang yang bermacam-macam ya. Sesuai dengan tema webinar live pagi ini, kita adalah tanya jawab santai ya seputar desain digital fashion. Jadi luas sekali ya, desain digital fashion. Cuman fokus kita pada webinar hari ini, kita membahas tentang digital fashion, terutama pada software untuk desain dan pembuatan pola. Mungkin di lain waktu kita akan bahas aplikasi atau penerapan software-software selain kedua ini tadi, atau juga dengan software-software yang berbeda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fokusnya di Cloud 3D ya, karena Cloud 3D ini fenomenal juga ya perkembangannya. Sampai hari ini tuh dari data nanti bisa dicek itu paling banyak digunakan, nomor 1 lah ya, karena software desain digital fashion ya, bukan hanya desain ya, digital fashion ya, itu banyak ya. Jadi kalau kita cek, apalagi kalau ada peserta yang berlatar belakang dunia industri, mereka sudah menerapkan teknologi digital fashionnya, softwarenya macam-macam ya. Ada dari Prancis, ada dari Amerika, Eropa ya, juga Asia. Nah sekarang nih software Cloud ini adalah software yang dari Asia. Jadi baru kali ini software yang saya lihat bisa mengungguli software-software Eropa atau Amerika ya. Nah, softwarenya ini software Cloud 3D, ini software dari Korea. Nah, sekarang nomor 1 penggunaannya. Nah, kalau di industri mungkin menggunakan yang berbeda. Di Indonesia ini lagi mulai lah, lagi booming ya penggunaan software Cloud 3D ini. Nah, tadi kita baru saja putar video ya mengenai ada 2 video tadi, proses pembuatan desain dan pola. Nah ini kalimat desain dan pola ini bagi yang berlatar belakang industri aja juga bakal benar-benar konsentrasi, ini maksudnya apa ya. Bahkan orang yang bergerak di bidang desain itu passion gitu ya, di desain fashion juga akan berpikir sejenak, ini maksudnya apa desain pattern ini ya. Karena di sini di software Cloud 3D ini tadi di video tadi ditunjukkan ya, mungkin kita lihat hanya pola, ada proses pola, ada simulasi, padahal secara prinsip atau teorinya itu ya ini tuh ada desainnya juga, cuman desainnya desain 3 dimensi, dan perkembangannya semakin semakin maju lagi karena sudah ada desainnya 3 dimensi dan juga 2 dimensi ya, dan perkembangannya terus berkembang ini software ini. Nah, saya sudah share layar monitor saya karena ini live pertama kita, mungkin sedikit ada beberapa kendala ya. Tadi saya juga lagi mengatasi dari pagi tadi, mengatasi delaynya, jadi saya baru tahu juga delaynya cukup ini ya. Nah, kami akan berusaha nanti ke depan untuk live webinar ini akan memperbaiki terutama di sisi delay ya. Terus karena ini tanya jawab, kemarin peserta sudah mengirimkan juga pertanyaan-pertanyaan dan kita sudah kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan kita jawab. Dan jika ada pertanyaan lainnya nanti boleh juga diketik aja di chatnya ya. Di sana bisa diketik. Kita akan berusaha seoptimal mungkin untuk menjawab semua pertanyaannya karena waktunya juga terbatas. Jika nanti ke depan dari hasil live webinar ini positif,
kita akan mungkin akan tambahkan kegiatan lagi ya. Nah, maksudnya kita akan adakan webinar, live webinar yang sejenis ya. Nah, semoga live webinar ini bermanfaat buat peserta yang mengikutinya. Oke, saya akan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya akan memberikan informasi fitur-fitur terbaru yang ada di Klo ya. Atau saya juga akan menjelaskan Klo ini bisa apa saja. Nah, secara global ya. Ini webcam saya matikan supaya layar monitornya bersih ya, karena mungkin akan mengganggu jika ada webcamnya saya nyalakan. Sebelum saya mulai mungkin saya lupa ya memperkenalkan diri. Nama saya Fitriansa. Saya praktisi, pengajar juga di bidang desain digital fashion. Saya mewakili mengisi webinar ini mewakili F3D Academy karena saya diminta untuk mengisi materi live webinar hari ini, dan ke depan kita akan membahas hal-hal lain dengan pembicara-pembicara yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat buat perkembangan industri pakaian yang kita tahu sekarang itu kita sudah kalah ya dengan Vietnam. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengangkat lagi industri pakaian yang sekarang penuh dengan teknologi ya, nggak lagi dengan padat karya. Yang tadinya padat karya, gaji murah, bayaran murah. Nah, sekarang ke depan mudah-mudahan bisa berkembang ya. Meningkat maksudnya. Oke, saya akan bahas fitur atau software ini buat apa ya. Nanti setelah itu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, jadi software Klo 3D ini awal sekali itu disebutnya Klo 3D Designer. Jadi di belakangnya itu ada embel-embel designer. Jadi terkesan itu ini untuk desainer ya. Sehingga karena sumber belajarnya itu sedikit awal-awalnya, ya kita taunya hanya buat fitting. Jadi kok ini judulnya desainer, nama polanya, walaupun sekarang orang lebih taunya Klo 3D aja, nggak ada embel-embel desainer lagi. Nah, kita taunya Klo itu ya hanya buat fitting saja, fitting simulasi pakaian ya. Bagaimana pakaian itu bisa disimulasikan secara digital 3 dimensi. Ternyata setelah berkembang, terus kita pelajari sumber-sumber video juga sudah mulai bermunculan di YouTube, kita langsung paham dan lebih tahu lagi ya, bahwa software ini bisa juga untuk hal-hal lain selain untuk simulasi pakaian. Dia juga bisa untuk membuat pola. Jadi kita bisa proses pembuatan pola di area kerja 2 dimensi. Nah, pembuatan pola itu ada 2 macam. Ada pembuatan pola dengan data ukuran yang sudah dimiliki. Nah, ini bisa berguna di industri-industri pakaian yang sudah besar, yang kita tahu bahwa mereka hanya jasa jahit aja ya, atau kadang-kadang pola juga sedikit sekali yang ngedevelop dari nol pola. Nah, biasanya sudah perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sudah menerima data ukuran pola sehingga dia langsung bisa menggambar pola. Nah, software ini sudah support untuk membuat pola dari nol dengan data ukuran yang pertama. Ya. Jadi kalau udah ada data ukuran, kita langsung aja bisa bikin pola dengan metode apapun yang kita sudah miliki. Misalkan kita punya metode pembuatan pola dengan metode rectangle misalnya, dia udah bisa juga, toolnya juga udah cukup lengkap ya, dan dia terus berkembang. Kekurangan-kekurangan yang ada di sini tuh dibandingkan software yang hanya CAD 2 dimensi saja, software CAD 3 dimensi ini terus memperbaiki ya, sehingga dia nggak kalah dengan software 2 dimensi. Jadi bisa membuat pola dengan metode apapun yang kita kuasai. Metode rectangle bisa, metode garis bantu, atau kombinasinya. Semua juga sudah bisa. Bahkan sekarang ya, dengan fitur terbarunya, sekarang kita yang nggak ngerti pola bisa membuat pola dengan input data ukuran saja. Jadi sudah ada juga
Ya, jadi ini kalau sudah punya data ukuran kita bisa buat ya. Nah, sebelum saya tunjukkan yang tinggal input data aja polanya jadi, tadi saya sebutkan bahwa pembuatan pola itu bisa dengan data ukuran ataupun tidak. Jadi kita tidak punya data ukuran, ingin ngedevelop dari nol juga bisa ya. Jadi belajar Claw ini bukan hanya buat yang sudah punya latar belakang menjahit ya, yang ngerti pola. Jadi yang enggak pun bisa. Jadi terutama yang punya background desain, nah ini sangat membantu software ini. Kenapa? Karena kita bisa ngedevelop, kalau ini kan pakai ukuran, masukkan ukuran. Nah kita juga bisa ngedevelop pola, membuat pola ya, tanpa data ukuran. Ya. Nah di sini ada avatar yang bisa kita custom. Nah ini yang disebut design pattern tadi yang tadi saya sampaikan di awal, bisa kita membuat bingung ya, ini apa maksudnya. Tapi pelan-pelan kita akan paham apa yang dimaksud design pattern ini. Nah, di sini Claw ini sudah ada avatar dan avatarnya ini bisa di custom ya. Custom. Ya. Nah, ini sambil menjelaskan, mungkin saya loncat-loncat belum ke SOP-nya. Alur kerja flow pembuatan polanya. Nanti saya hanya singkat aja saya sebutkan ya, nanti boleh disimak. Saya fitur-fitur utama dulu. Jadi dia avatarnya ini bisa di custom. Nanti bisa avatar editor, dan avatar editor yang terbaru sekarang udah semakin baik, dikembangkan terus. Yang tadinya point of measurement atau titik ukurannya itu sedikit, sekarang semakin banyak, semakin lengkap ya. Nah, ini contoh yang simple ya. Nah, kita boleh di sini juga size sudah ada size standar internasional juga ya, yang gratis baru untuk laki-laki ya, untuk Eropa ya, Eropa, Uni Eropa ada custom, kita boleh custom si ini tuh ukurannya. Kemudian ada standar Amerika juga ya, tapi nggak lengkap ya. Jika ingin lengkap kita bisa beli ya di Alpanon. Jadi sudah ada jual data ukuran internasional. Mungkin Jepang, untuk masuk pasar Jepang kita boleh download nanti data ukurannya ya. Nah data ukurannya itu nanti buat kita custom si avatar kita. Kita boleh custom nanti ya. Nah kita boleh custom, di sini ada neck base, under page-nya di sini ya, waist, lalu high hip-nya, semua ada di sini. Nah jika kita merasa bahwa data ukuran yang dimiliki di sini nggak lengkap misalkan, mungkin di sini ada shape ya, ini ada shape, ini bentuk, kalau ini ukuran ya. Shape boleh diatur nih, handnya udah lengkap ya, tangannya bisa diatur, kepalanya bisa diatur, hipnya juga bisa diatur, widthnya bisa diatur, persentase ya. Nah ini ukurannya pun boleh kita custom juga. Misalkan ini nggak lengkap, ada data ukuran pada avatar tubuh manusia ini yang belum muncul di sini dan kita butuhkan. Nah, kita bisa custom juga. Customnya di mana? Ada di sini. Kita masuk set detail, kita boleh tambahkan. Nah, ini centang ini bisa kita aktifkan. Misalkan saya butuhkan shoulder drop misalkan, apex to effect untuk buat perempuan ya mungkin ya. HPS to effect untuk detail yang lainnya kita bisa tambahkan, dan ini sudah cukup lengkap ya. Apalagi untuk wanita ya. Nah, tinggal dicentang aja. Nah, saya akan contohkan untuk avatar wanita ya, yang saya rasa karena pesertanya kebanyakan ibu-ibu atau wanita, kita akan ganti avatarnya wanita. Waktu kita nanti sebelum jam 11 ya, saya akhiri karena saya ada webinar lainnya. Jadi agak dipercepat, tadi kita agak maju. Oke, saya ke avatar editor lagi. Nah, di sini lebih lengkap kan? Kita bisa, ini tadi custom ya. Saya custom, misalkan custom. Nah, ini kita kan ini belum aktif nih. Saya boleh aktifkan di sini. Apa aja yang saya butuhkan? Bassnya mungkin, HPS-nya saya butuhkan, tinggal diaktifkan. Underbass-nya butuh nggak? Ya udah dicentang. Waist-nya juga boleh ya. Nah, ini semua boleh kita centang. Kalau udah selesai kita tutup, maka yang kita centang itu akan muncul aktif dan kita bisa atur nilainya sesuai kebutuhan kita
Ya. Jadi kalau kita nggak tahu neck base itu apa, ya di situ ada tanda indikator kuning, lokasinya yang bisa kita rubah ya. Kita bisa naikkan, boleh menggunakan tombol ini lah, atau langsung input di sini. Begitu width-nya kita boleh pakai bass, boleh juga pakai berat ya. Nah, kita boleh pakai beratnya nanti kilogram. Jadi disesuaikan. Nah, nanti avatarnya secara otomatis berubah. Nah, setelah avatarnya jadi, inilah yang akan menuntun kita, jadi acuan kita untuk ngedevelop pola dari nol tanpa data ukuran. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi software ini lengkap ya. Kalau software 2 dimensi aja kita nggak bisa ngedevelop pola ya tanpa data ukuran. Agak sulit ya. Karena apa? Karena apa? Kita nggak bisa menyesuaikan customer kita. Ukuran realnya untuk di badannya itu. Kalau 3 dimensi dia bisa lengkap. Jadi toolnya juga udah tersedia. Nah, pembuatan pola atau ngedevelop pola dari nol tanpa data ukuran ada 2 cara. Bisa langsung di area 2 dimensi dengan dengan mengikuti kaidah-kaidahnya yang berlaku. Karena ini ingat flat ya. Kalau ini berbentuk shape, artinya kalau dia flat kita mesti lebihkan ukurannya, karena bayangan siluet avatar ini adalah real ukuran avatar ini jika flat, lihat dari depan. Jadi bukan keliling lingkaran. Jadi kalau kita membuat bagian-bagian pola itu yang memperhitungkan lingkaran atau keliling lingkaran pada tubuh ini, maka kita harus lebihkan. Ya. Nah, itu dari 2 dimensi. Dan dia juga bisa input pattern. Saya tunjukkan sedikit seperti ini maksud saya. Nah, ini harus untuk arah lebar harus dilebihkan ya. Nah, jadi harus dilebihkan. Nah, contohnya lebar ini. Nah, ini harus kita lebihkan. Itu maksudnya lebihkan. Nah, dilebihkan sedikit. Arah lebar ini ya, maksudnya dilebihkan sedikit. Kenapa? Jika kita misalkan ada desainer nih, udah biasa manual. Biasanya kalau mereka nge-sketsa, membuat garis ini, biasanya ya mepet-mepet di garis luar bayangan avatar ini. Dan jika 3 dimensi harus dilebihkan, dan itu nanti feeling kita yang akan menuntun kita semakin menguasai atau mahir membuat sketsa, desain dan pattern. Karena ini bukan sekedar desain, bukan sekedar garis desain yang tadi saya sampaikan. Karena bentuk garis desainnya itu sekaligus garis pola. Nah, itu tadi yang pertama ya, bisa create atau input atau membuat dari area 2 dimensi yang flat ini. Dan yang kedua, kita juga bisa membuat langsung di avatarnya ini. Ada 2 metode. Sekarang di versi terbaru 2026, kita sudah bisa sketch-nya itu langsung yang untuk body fit. Body fit artinya create pattern tapi langsung nempel di kulit ya. Dan yang kedua, sekarang udah ada tool baru namanya 3D Pencil. Kalau 3D Pen Avatar, kita itu membuatnya itu langsung di permukaan tubuhnya ya. Seperti ini. Nah, seperti begini ya. Nah, ini nanti jadinya kan body fit ya. Nah, kalau kita pecah pola nanti kita pecahin flatten. Nah, polanya juga jadi ya, dan itu ada kupnatnya juga, datnya juga ya. Nah, kan? Nah, tadi belum di deskripsi dulu. Ini harusnya diedit dulu. Kita description-kan, kita kasih penjelasan kalau dia adalah strike line. Ini juga kalau dia nggak perlu ya. Oke, ini flatten lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk apa disebut booster ya. Oke. Nah, itu cara yang pertama, yang fitur yang lama ya, yang sebelumnya. Nah, sekarang ada fitur lagi, kita bisa bikin create langsung pattern kita atau garis desain pattern kita langsung bisa longgar. Jadi nggak, namanya 3D Pencil Avatar, dan ini baru ya, ini baru launching di 2022
6 ini keren lagi, kita bisa bikin ini seperti begini. Awalnya seperti garis sketsa desainer yang sering pakai ya. Nah, ini nanti langsung jadi pola juga. Nanti kita bisa create polanya dengan metode yang ini, dan bisa untuk pakaian yang enggak body fit, yang enggak sempit ya, dan longgar. Nah, ini lebih keren lagi ya. Jadi garis desainnya bisa jadi pattern juga dan lebih longgar. Nah, ini fitur baru ya. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa software Claw itu yang tadinya beranggapan hanya fitting, ternyata enggak, dia bisa juga create pattern lengkap gitu. Dengan tadi metode-metodenya tadi, ada beberapa metode. Nah, oke. Dan selanjutnya saya akan ambil ya. Nah, bagi peserta yang enggak memiliki pengetahuan pola, nggak usah khawatir. Karena kalau kayak gini mungkin aduh kok saya jelek, merasa jelek ya. Padahal begitu di fitting nanti bagus ya. Jadi Nah, yang kedua, fitur yang terbaru yang sekarang kita bisa create pattern ya dengan fitur terbaru namanya pattern drafter. Kita bisa bikin pattern, ada t-shirt ini basic semua ya. T-shirt misalkan atau nanti ke depan akan bertambah ya. Ini sementara ada 3 dan kita bisa kembangkan bagi yang nggak punya pengetahuan ya. Ada nanti cara lain lagi ya, yaitu dengan mengakses pola-pola yang sudah ada secara digital dan kita bisa pakai, bisa kita edit. Nah ya, nanti. Nah, ini ada t-shirt, kita boleh raglan atau set in dengan pendek atau lengan panjang. Oke, saya ambil raglan, dan sekarang juga udah mudah ya, kita bisa custom nih ukurannya dan udah lengkap ukuran-ukurannya. Panjang lengannya berapa, ini segala macam. Ya, ingat ini ukuran pola ya, bukan ukuran avatar. Ini ukuran polanya langsung dan kita bisa edit. Kalau udah selesai tinggal create langsung jadi. Dan sekarang tambahan lagi sudah bisa grading juga. Kita bisa bikin grading langsung ya. Ya, misalkan size S, size M, L, XL, oke. Nah, nanti di sini akan muncul ukuran-ukurannya. Tunggu, dan kita boleh custom selisih S sama M berapa. Nah, ini kolom yang untuk kita isi ya, yang plus ini. Misalkan yang ini plus, length ya, center point length. Mungkin selisih 1, enter. Maka yang M-nya jadi 5369 karena selisihnya 1. Yang ini selisihnya mungkin 2. Enter, ya 55. Yang ini 3 misalkan. Udah enter. Wah, keren lah ya, lengkap ya. Gradingnya langsung nanti ya. Dan langsung polanya juga lengkap, nanti langsung grading. Nggak perlu lagi kita nge-grading lagi. Nah, ini juga kita rubah sama dengan ini ya. Oke lah, nanti dicoba sendiri ya, kalau yang udah punya software. Nah, polanya langsung jadi, dan kita udah dapat juga gradingnya. Dia udah ada grading XML sesuai yang kita buat tadi di sini. Dan kita bisa preview gradingnya seperti apa. Nah, tadi kan cuma yang ini aja saya grading. Yang lainnya nggak saya grading. Dan bisa diedit juga gradingnya dengan tool edit gradingnya. Nah, jadi pembuatan polanya kita yang nggak punya background latar belakang lebih leluasa, lebih banyak cara-caranya ya. Salah satunya dengan cara ini. Lalu ada cara lain lagi ya. Cara lain laginya, karena ide pola ini ada kaitannya dengan ide desain. Ya, dan sekarang kita boleh udah akses langsung garment ya. Kita bisa langsung masuk ke connect ya. Dan tentu saja harus aktif internetnya ya. Nah, kita bisa cek ide-idenya dari luar. Kita bisa lihat, ini kan berbayar, kita bisa cek yang gratis ya. Nah, jadi sebagai informasi juga bagi yang udah menguasai ini juga bisa berjualan ya desainnya, dan nggak perlu dijahit, nggak perlu stok habis. Ini bisa kita berjualan di sini dan harganya juga mahal-mahal. Nah, kita bisa ambil ide mau pola apa. Oh ya, garment ya, kita ambil garment. Tadi ini yang free, kita cek garment apa yang free. Nah, kita bisa lihat mana ya. Oh, nggak ngerti
bikin celana, lihat nanti polanya dapet ya. Contoh saya mau ambil ini misalkan ya, tinggal double klik atau seret ke sini, nanti proses dia akan download, maka kita dapet polanya juga ya. Kan jadi kita bisa belajar, oh kayak gini ya simulasi. Nah inilah kelebihan dari Claw, kita bisa lihat hasilnya. Kalau pola kayak gini dijahit jadinya seperti apa ya, kita bisa lihat kan. Nah ini polanya kayak gini, jadinya kayak gini gitu. Nanti tinggal ganti bahannya. Kalau kita edit sedikit supaya nggak terlalu sama, ya udah tinggal kita edit, mungkin bentuk lengannya atau panjangnya ya, tinggal kita atur lagi. Nah ini kerennya itu ya, bahannya kita boleh ganti mau jenis bahan apa. Dan sekarang bahan itu semakin komplit ya untuk kita bereksperimen ya, nggak perlu beli bahannya pabriknya di sini udah banyak, lengkap lagi ya. Dan beberapa tekstil produsen bahan ya itu sudah berjualan secara digital. Jadi sebelum kita beli real barangnya, kita udah beli ke pabriknya juga. Memang belum banyak ya, karena ini termasuk teknologi baru, yang menjual kain tuh belum banyak di sini. Nah, ya. Nah, jadi peluang juga buat kita, bagi yang paham tentang bahan, bisa berjualan produk digital berupa bahannya. Jadi bahannya itu bukan secara visual aja, tapi jatuhnya seperti apa, komponen pembentuknya itu apa saja, misalkan katun, polyester atau apa, itu bisa dideskripsikan dan bisa gramasi sampai gramasi, jatuhnya seperti apa bisa kita simulasikan, bisa kita atur. Oke ya. Jadi nggak usah khawatir lagi bagi yang baru mau memulai belajar dan ingin mengembangkan usahanya, nggak lagi konvensional, nggak peduli dengan brand, yang penting cuan, laku banyak. Tapi lebih dari itu, supaya bisa bersaing ke pasar internasional ya. Bukan bersaing dengan Cina pasti kalah, karena dia paling murah. Kita mesti punya nilai tambah plus ya. Bagaimana nge-branding dulu, bukan cuma ngeberjualan. Nah, ini menghemat biaya pembuatan sampel ya. Jadi bisa ngedesain sebanyak-banyaknya, mungkin dalam 1 bulan bisa punya 100-200 desain, langsung masukkan ke website kita, karena cepat sekali pembuatan desainnya. Nanti yang beli order mungkin dikasih waktu 1 minggu baru kita produksi. Nah ini sangat bagus ya, bisa bisa memulai, kita jangan menunggu lagi untuk tunggu uang udah cukup, mesin jahit udah ada atau apa. Cukup belajar ini, punya komputer, belajar desain, masukin website kita. Oke. Nah, saya akan tunjukkan tadi udah avatar. Nah, ini contoh simulasi ya. Jadi Claw itu tadinya awalnya orang cuman pikir buat simulasi produk aja. Bagaimana ini dipitingnya ke tubuh tuh kayak gimana. Sehingga di garment-garment, karena di Indonesia itu kebanyakan garmentnya hanya CMT ya, cut trimming ya, apa M-nya itu lupa saya. Hanya jasa menjahit aja, sehingga development itu yang nggak sama kita, dan nggak banyak yang belum ya, hanya brand-brand lokal aja yang ngedevelop sendiri. Itu pun ngedevelopnya pun seadanya, mungkin ngopi desain orang lain. Kalau dipasangin, kalau dijahit, pola jahitnya nggak nyaman dipakai, jahitannya apalagi ya, ini kan kita bisa simulasikan sehingga kita bisa tahu, oh ini nyaman enggak, karena di sini juga udah ada fitur stress map, strain map, dan fit map, serta pressure map. Ini semua fitur untuk menguji pola kita itu udah nyaman atau belum. Ya, ada fit mapnya. Kita tahu bagian mana yang enggak, stress mapnya di bagian mana, strain mapnya di bagian mana. Secara keseluruhan fit mapnya bagaimana. Kita bisa lihat strain mapnya. Nah, ini ada indikator. Kalau merah itu berarti kekencengan, nggak nyaman. Nah, ini kalau kita lihat udah oke ya. Nah, jadi kita bisa menguji pola kita, nggak perlu jahit dulu, terutama di industri besar yang bikin sampelnya banyak ya. Kalau industri kecil kan kadang-kadang quality nggak terlalu peduli, yang penting penjualannya rame. Nah ini diperbaiki sehingga ramenya bisa tetap, kualitasnya dinaikkan, sehingga
brandingnya itu jalan. Oh, orang cari lagi, oh branding ini kuat. Bukan nggak nyari branding, yang penting mana yang murah. Tuh ya. Nah, ini udah bisa kita gunakan menguji seberapa akurat pola yang kita buat. Ya. Dan untuk aksesoris pun sudah lengkap ya. Jadi kita bisa tambahin aksesoris, kemudian untuk brand atau launching produk sudah bisa bentuk animasi motion ya. Fashion show sudah bisa bentuk, dan lebih canggih lagi, udah ada kameramennya, udah ada lightingnya juga, pencahayaan semua bisa diatur sekarang di Klo. Kameramennya sekarang udah bisa diatur bergerak ya. Oh, misalnya kameranya dari bawah, dari atas bisa diatur. Bikin videonya juga lebih ini ya. Tentu saja untuk mempelajari Klo ini yang tadi saya secara global saya sampaikan butuh spek. Nah, inilah beberapa kendala bagi pembelajar yang baru mau belajar ya. Bahkan ya bagi pembelajar yang baru, bahkan yang di industri besar pun mereka belum mengoptimalkan fungsi ini karena mereka hanya bikin pola, fitting aja udah. Yang lain-lainnya mereka nggak pakai karena nggak dibutuhkan di mereka. Nah, itu sayang sekali. Ini peluang buat entrepreneur baru ya, atau startup perusahaan baru di bidang brand-brand fashion bisa memulai dengan menerapkan teknologi digital ini. Dan satu lagi perlu dicatat bahwa Klo ini bukan hanya untuk bikin pakaian atasan bawahan, tapi juga bisa bikin aksesoris, bisa bikin bidang otomotif juga ya, sarung tangan, jok motor, jok mobil. Karena pokoknya yang terkait dengan ada bahan baik kulit, katun, apa segala macam bisa dibuat ya. Tinggal cari template. Sepatu pun bisa, tinggal nanti kita cari, misalkan mau bikin pakaian hewan, peliharaan ya. Nah, itu bisa nanti cari avatar hewan. Mau bikin sepatu juga udah bisa ya. Coba kita lihat, sudah ada belum di sini? Oh, ini garment ya. Oke. Oh, ini di closet. Maaf, di closet ini. Oke, connect all. Saya bisa cari source misalkan. Nah, kita bisa ambil, cari ininya dulu. Cari avatarnya dulu sehingga kita bisa ngerancang ya. Nah, avatarnya juga sekarang udah lengkap ya, banyak ya. Jadi nggak perlu lagi untuk menggambar sepatu. Kalau ini sepatu yang udah jadi ya, kita butuh template-nya itu ya untuk jadikan acuan bentuk seperti avatar ini. Ada kok di sini, saya udah lihat ada. Ini biasanya yang official dari Klo. Nah, ini kakinya. Jadi kita boleh ambil kakinya, kita bisa create bentuk potongan-potongan dari pola sepatu itu. Nanti tinggal bahannya kita udah lengkap juga di sini. Tinggal kita ambil, kita pakai. Untuk hewan atau peliharaan nanti bisa dicari ya, atau bisa bikin juga karena kita bisa ngambil file-file dari software lain. Kita pakai sehingga kita bisa ngedain mungkin kucing ya, bikin pakaian kucing yang belum ada yang pesaingnya belum banyak. Pakaian anak-anak juga ada ya, avatarnya boleh macam-macam avatar di sini tersedia. Jadi avatar itu nggak harus tubuh manusia aja, proporsi tubuh, tapi macam-macam. Oh ya, bisa juga misalkan avatarnya itu berupa lemari pakaian, nanti ini tuh udah bisa dilipat ya. Di sini ada fitur nggak bisa saya tunjukkan, nanti bisa lihat di channel YouTube ini. Di situ sudah ada juga pembahasan tentang cara display ya, bagaimana pakaian itu dilipat. Oke. Nah, walaupun tadi saya loncat-loncat, saya akan rangkum ya sebelum saya menjawab pertanyaan bahwa alur kerjanya itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, saya sebutkan pertama kita create desain pattern kita, baik di 2 dimensi maupun 3 dimensi. Setelah kita create, pertama ya avatar dulu. Siapkan avatar, lalu create desain pattern kita, lalu kita jahit. Nah, di sini sudah ada fitur menjahit ya. Nah, fitur menjahit ini saya ambil contoh. Nah, ini bagian ini kita hubungkan ke sini dan itu mudah ngejahitnya. Itu seperti itu ngejahit tuh. Nah, itu ada overlap ya.
Nah, itu ngejahit. Oh, ada overlap juga. Mungkin ada jahitan double. Mungkin bagian ini dijahit dengan bagian ini. Saya hapus dulu ya jahitannya semua. Nah, ngejahitnya mudah sekali ya. Bagi yang menguasai jahit ya, dia akan seneng banget ngejahit digital ini. Nah, ini ngejahit ini. Nah, proses ngejahit, setelah proses ngejahit jadi, langsung atur bahannya. Di sini sudah ada pilihan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Pilih bahannya, tadi ada di sini bahannya tadi ya. Ada di sini bahan, kita tinggal pilih mau bahan apapun, ada ya, sudah tersedia. Dan jika tidak ada bahan yang kita inginkan, kita bisa buat sendiri. Untuk motif juga bisa dibuat sendiri. Jadi kalau kita punya gambar, motifnya tinggal di-input ke sini. Tadi juga di video ada ya untuk pembuatan batik ya. Jadi nggak ada kendala lagi di bahannya. Setelah bahan udah selesai, langsung simulasi ya. Nah, kita ambil yang sudah jadi, ada nggak di sini? Oke, saya ambil ini aja. Ini contoh ya, yang sudah jadi, sudah dijahit. Kemudian kita simulasi jatuhnya kayak gimana. Nah, itu ingin secara teknis ya, ada beratnya, ketebalan bahannya, kandungan bahannya. Ya, kepanjangannya. Oh, tariknya terlalu keras. Kemudian di sini juga sudah ada pengaturan ya, untuk bahannya supaya halus. Segala macam tuh udah ada semua. Lalu kita bisa photoshoot, bisa animasi juga bisa, pemotretan gitu ya. Ini juga bisa. Ini bahan warna polos ya. Nanti kita bisa photoshoot. Di sini sudah ada snapshot untuk pemotretan. Kemudian kita bisa bikin pose, gaya segala macam. Pose, mau pose kayak gimana, itu kita udah bisa semua. Ya. Kemudian background layar kayak gimana, pemotretan di pantai, di gunung, di pusat kota, di mana aja, semua udah bisa backgroundnya. Bukan bisa bikin video, bisa bikin latar belakang, misalkan latar belakang mau stage-nya juga udah ada yang tersedia ataupun yang kita bikin sendiri, ambil foto dari luar juga bisa. Udah support HDR juga untuk profesional ya, untuk pemotretan profesional juga udah support. Nah, nanti bisa aja di depan toko ya ini. Nah, seperti itu. Ini nanti bisa diatur. Nah, ini contoh aja ya. Dia udah keren banget, udah lengkap banget ini. Oke. Itu setelah simulasi udah jadi pemotretan, ya udah bisa untuk launching produk baru ya, bisa buat animasi ya. Ini bisa bergerak juga ya, fashion show juga bisa ini. Jadi bisa dalam bentuk format apa aja baru kita gunakan untuk launching produk, untuk promosi atau untuk gambar photoshoot ya, snapshot untuk dimasukkan website kita untuk penjualan secara digital, nge-branding produk kita secara digital. Jadi nggak perlu lagi sewa model, dan modelnya pun sekarang udah bagus banget. Kita bisa ambil foto orang lain karena dia sudah ada pose juga udah udah bisa, posenya bisa meniru gaya-gaya profesional ya, model profesional. Kemudian untuk avatarnya, wajahnya boleh ngambil foto kita langsung pakai AI semua sudah bisa juga ya. Jadi udah keren banget, udah lengkap untuk yang versi 2026 ya. Informasi ya, saya menggunakan Claw versi 2026 berbayar lisensinya. Nah, jadi bagi peserta nanti yang ingin mendalami bidang ini, mungkin belum sanggup beli lisensi, cari yang murah dulu aja. Sebenarnya lisensi ini murah jika
kita ikut pelatihan di sekolah yang sudah dapat lisensi untuk menjual menyalurkan atau ngasih akses kita untuk beli yang murah. Nah, itu kalau kita ikut ke beberapa lembaga pelatihan atau sekolah kursus ya online yang memberikan akses ke pesertanya untuk menggunakan software yang berlisensi murah, lisensi khusus. Oke, nanti bisa ditanyakan jika ada yang kurang jelas ya, karena kita memang santai dan membahas hal-hal yang standar dulu sambil saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya. Nah, oke, saya akan jawab pertanyaan, mudah-mudahan oke. Yang pertama ya, tadi kita udah mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Yang pertama yaitu yang kelompok pertama yaitu pengenalan dan cara penggunaan Claw 3D. Tadi saya sekilas ya fitur-fiturnya dan SOP alur flow cara menggunakan Claw ini. Ya. Nah, jadi Claw ini bagi yang baik yang punya pengetahuan maupun tidak tentang pola, tentang desain, bisa kedua-duanya menggunakan software Claw ini. Alurnya tadi sudah saya jelaskan singkat ya mengenai alur kerjanya. Tentu saja butuh proses belajar tool-toolnya, pengenalan interface-nya, kemudian navigasinya, bagaimana menggunakan mouse-nya, karena wajib belajar Claw ini pakai mouse, tambahin mouse ya. Karena syaratnya memang disyaratkan ada mouse penggunaan software ini. Dan satu lagi, jadi tadi satu lagi hardware-nya. Jadi hardware ini hal penting, syarat utamanya yaitu alat yang digunakan. Untuk sementara ini software Claw 3D ini menggunakan baru bisa menggunakan PC atau laptop. OS-nya boleh Macintosh ya. Jadi juga boleh Windows. Jadi keduanya boleh ya. Bukan Windows saja, ini dua-duanya udah support ya. Jadi antara desain dan pola secara simultan bisa kita lihat. Polanya kita cek. Polanya ini dicek langsung di sini berubah. Ya. Dan cara merubahnya sekarang udah bertambah lagi. Boleh langsung di pola, boleh langsung pakai tool namanya Edit Style Line. Nah, ini fitur belum lama juga ya, di versi berapa mulai ada ya. Nah, di Edit Style Line ini keren banget. Kita langsung merubah di sini garis-garis potong ini. Nah, kita langsung ini, misalkan yang ini kurang ke bawah ya udah geserin ke bawah dikit. Polanya tuh langsung berubah. Polanya langsung berubah. Jadi nggak hanya gambar di sini yang berubah, di sini langsung berubah. Namanya Edit Style Line. Jadi kita bisa tuh langsung proses ya. Tadi saya sampaikan komputernya itu ada spek yang harus kita penuhi dan nanti bisa dicek, cari aja di website namanya Claw 3D Requirement. Di sana ada update selalu. Jadi untuk versi 2026 ini syaratnya harus komputer apa, OS-nya apa, hardware yang dibutuhkan apa saja. Nah, dia ada dua bagian, ada yang minimal ya, ada yang recommend. Yang recommend ini jika kita mau jadi profesional, ingin menggunakan semua fitur yang ada di Claw. Jadi direkomendasikan ikut hardware yang ada ya. Ini kan langsung berubah nih, polanya langsung turun. Di sininya pun langsung turun ya. Jadi kita bisa lihat, kalau ini kita naikkan, langsung dia naik tuh, lihat. Tuh. Ini juga naik, ini naik. Jadi editing tuh enak banget ya. Itu tadi mengenai kelompok penanya yang pertama ya, yang masih kebingungan dari mana harus memulai ya, dan bagaimana alur kerja pembuatan pola. Jadi ingat, bukan hanya pola ya, ini disebutnya desain pattern ya, desain dan pola ya, sekaligus ya bersamaan. Ini proses ini ya, agak ngeheng ini proses. Lalu sekarang kelompok penanya yang kedua yaitu tentang spesifikasi perangkat dan kompatibilitas aplikasinya ini. Tadi ada macam-macam pertanyaannya, kita kelompokkan seperti ini. Yang pertama, bahwa ini boleh menggunakan MacBook ataupun
laptop ataupun PC. Rekomendasi pengalaman saya untuk jadi pro pakai PC. Nah, untuk pakai tablet dan HP gimana? Untuk sementara ini karena proses kerjanya software ini berat, sementara ini belum bisa digunakan menggunakan HP ataupun tablet ya. Karena untuk visualisasinya ini butuh hardware yang cukup ya. Sedangkan tablet ataupun HP itu belum bisa. Tapi coba layak digunakan jika kita menggunakan iPad ya. Coba iPad, saya belum coba ya iPad yang terbaru ya. Sepertinya bisa ya untuk iPad. Tapi tetap kita nambahin hardware ya. Ngapain investasi iPad yang harganya lumayan tinggi tapi belum ada mouse. Nah, sedangkan mouse adalah suatu keharusan. Jadi sementara ini belum bisa. Nah, tetapi jika kita mempelajari, karena kita membahas tentang digital ya, bukan hanya software ini, tapi kita bisa menggunakan AI ya. Itu yang pertama. Jadi untuk AI, sekarang AI udah banyak yang mengembangkan pembuatan pola secara otomatis. Kita bisa pakai Look AI, Style 3D AI. Kemudian sekarang juga Gemini juga udah ada untuk image ya. Terus mereka berkembang ya. Saya sarankan juga selain kita belajar software 3 dimensi seperti ini, jangan lupakan AI. Karena di close sendiri juga disematkan AI. Jadi yang terpisah nggak apa-apa, karena AI itu berkembang pesat sekali. Sayang kalau kita nggak mengikutinya. Karena saya yakin ke depan mungkin nggak lama lagi pembuatan pola itu sudah bisa secara otomatis menggunakan AI. Karena beberapa hal itu mengarah ke sana ya. Jadi segera pelajari AI yang terkait. Jadi kita bisa pakai HP untuk ngedevelop polanya ya. Karena itu yang pertama. Yang kedua, ada peluang lain menggunakan komputer atau laptop yang spek rendah, tetapi membuat atau menggunakan clone-nya itu nggak diinstal di perangkat kita, tetapi diinstal ke cloud. Sudah ada jasa-jasa install secara cloud. Jadi nginstalnya ke cloud kita. Walaupun sekarang harganya masih mahal ya, masih tinggi, dan kita mengoperasikan cloud secara online. Jadi virtual. Jadi cloud-nya itu di server, tapi kita bekerja seolah-olah cloud itu ada di software kita, padahal enggak. Nah, ini dibutuhkan. Kelemahannya apa? Kelemahannya di samping biayanya masih tinggi, yang kedua membutuhkan jaringan internet yang kuat. Sehingga kalau dia lemot ini tuh terganggu ya. Nah, itu bisa juga, dan bisa pakai HP juga, tapi ya sayang ya. Ya paling yang mumpuni, yang memungkinkan untuk HP itu ya AI ya ke depannya. Jadi segera aja belajar AI-nya, jangan tunda-tunda lagi. Ya. Kemudian ada kelompok penanya yang ketiga, yaitu tentang integrasi AI dan kreativitas dan proses teknik desain ya. Jadi kekhawatiran kehilangan originalitas karena AI serta akurasi visualisasi motif dan kain. Enggak ya. AI itu AI itu alat bantu kita, rekan kerja kita, partner kita untuk kita diskusi mengenai desain, konsep, memprediksi tren ke depan. Jadi kalau dia udah ngasih desain, oh nanti originalnya nggak ada, ya kita kan modif lagi nanti. Bisa kita edit. Jangan persis sama kan. Kita edit sehingga tetap original itu tetap ada, tetap bisa kita pertahankan juga. Karena dia bisa mengkombinasikan. Kita ambil desain A, B, C, tolong kombinasikan. Kan udah beda nanti dengan yang punya orang lain sumber awalnya mungkin. Nah, untuk akurasi visualisasinya udah nggak diragukan lah ya. Bisa ya, nggak ada kendala. Jadi AI itu rekan kerja kita, partner kita. Jadi kalau kita punya usaha, mungkin kita tahu sekarang ada industri, perusahaan, omsetnya miliaran, pekerjaannya cuma satu.
orangnya ya, yang mengoperasikannya cuma satu, yaitu dia punya admin sendiri, punya desainer sendiri, semuanya AI. Kemudian pertanyaan kelompok keempat, efisiensi dan penerapan di industri garment. Nah, seperti diketahui bahwa dengan penggunaan digital fashion ini, kita tuh mempersempit gap desain antara desain yang awalnya kita konsep dengan produk jadinya. Jadi kita bisa apa istilah, what you see is what you get. Jadi persis sama ya. Karena dari bahan kita bisa lihat motif, bentuknya, jatuhnya kayak gimana kita bisa tahu. Kemudian mengatasi hambatan 2D ke 3D. Jadi bagi mungkin ada peserta yang sudah bisa mengoperasikan pembuatan pola CAD 2 dimensi ya. Nah, itu ini dengan software ini tuh membantu kita dengan teknologi digital ini ya. Sehingga kita bisa memvisualisasinya 3 dimensinya seperti apa secara simultan ya, dan sekaligus juga. Kemudian kelompok penanya yang ketiga, prospek kerja. Wah, terbuka lebar ya. Masih luas ya terbukanya karena ada profesi-profesi baru ya yang belum ada ya. Pokoknya hubungin digital, desainer digital ya, belum ada. Kemudian ada profesi-profesi lain juga ya, merchandiser digital, stylist digital, fashion stylist digital ya, itu hal-hal apa profesi-profesi baru, dan kabar bagusnya peluang ini masih terbuka lebar sekali ya. Kemudian penanya ke-6, kelompok ke-6 yaitu fokusnya kejelasan materi digital pattern di webinar dan kelanjutan kursus ya. Jadi karena webinar kita ini kan tanya jawab supaya edukasi juga tujuannya, supaya kita tahu oh perkembangan tuh udah sejauh mana dan kendala-kendalanya dan peluang-peluangnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi bagi peserta yang sudah lihat dan ingin belajar mendalaminya, sudah bisa belajar mandiri, cari sumber-sumber channel YouTube, atau jika ingin pengen terprogram sesuai kurikulum atau inilah ya, pengen ada mentor atau tutor atau pengajar baik privat maupun reguler, itu bisa belajar ya di mana saja. Nah, salah satunya rekomendasi ke F3D Academy, nanti bisa cek aja di websitenya. Oke, itu ada 6 kelompok penanya. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi cukup membantu ya. Saya cek apakah ada penanya lain lagi. Jika tidak, saya akan akhiri webinar kita hari ini, dan nanti kita ke depan mudah-mudahan bisa ngelaksanain webinar-webinar lainnya ya, ngebahas hal lebih spesifik, terutama untuk pengetahuan dasar kita ya. Kalau untuk belajar, kalau menggunakan live ini tuh kurang efektif ya. Jadi ya banyak kendala ya. Jadi disarankan tetap belajar, ingin belajar lebih dalam secara mandiri. Kalau pengetahuan komputernya bagus ya udah cari aja video-video tutorial. Dan jika ingin ada mentor bisa hubungi F3D Academy, salah satunya ya. Nah, ini ada penanya ada tidak ya? Oke, saya rasa tidak ada lagi penanya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah bergabung pada live webinar kita hari ini. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita dan segera menggerakkan kita untuk mempelajari desain digital fashion dan AI fashion tentu saja. Karena nggak bisa dipungkiri perkembangan AI itu sangat pesat. Walaupun mungkin peserta sudah nyaman dengan cara-cara konvensional, jangan abaikan AI, karena AI bisa peluang menggantikan apa-apa yang kita kuasai sekarang. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih.